Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya, baik yang berada di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ridho dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah ruah, lal barokah dunia akhirat. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Terima kasih untuk saudaraku semuanya, Anda sudah setia untuk menonton video-video dari kami, sudah setia mensupport channel YouTube kami. Pada malam hari ini kita akan mencoba menarik sisi gaib dari tentang perkembangan politik di Indonesia saat ini. Nanti kita akan coba tanya-tanya tentang apakah presiden terpilih itu nanti jadi dilantik atau enggak. Soalnya ini kan lagi ramai tentang hak angket DPR yang digulirkan beberapa partai politik. Jadi nanti langsung saja kita akan lakukan proses mediumisasi. Untuk mempersingkat waktunya, saudaraku, kami mohon doanya semoga dalam proses mediumisasi ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Amin. Oke, kita laksanakan untuk proses mediumisasinya. Sudah siap, Pak? Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami, beliau sang yang bercahaya nirwana, saya minta agar tubuhnya mediator ini dibersihkan dari segala macam jin, setan, siluman, iblis yang ada di tubuhnya. Seluruhnya saya minta dikeluarkan dari tubuhnya mediator ini, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Seluruhnya terikat, terrantai, seluruhnya keluar. Allah diberikan benteng yang berlapis-lapis. Jangan sampai dimasuki penyusup atau apapun yang mencoba mengaku-ngaku yang bukan saya maksud. Jika ada yang berusaha maksud kecuali yang saya maksud, akan terlempar dan terbakar. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tolong didatangkan gaib muslim yang bisa menceritakan apakah presiden terpilih nanti akan tetap dilantik setelah proses hak angket yang digulirkan DPR ini. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta didatangkan gaib muslim yang bisa menceritakan dengan jelas. Tolong hadir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Masuk dalam tubuhnya mediator di depan saya. Allah. Masuk kuasai penuh jasadnya mediator di depan saya, sinkron dengan tubuhnya mediator. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Mbak ya, saya protek dulu
Anda saya praktek dulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Bercahaya dan Nirwana, jika yang masuk dalam tubuh mediator ini penyusup atau apapun yang mengaku-ngaku yang bukan saya maksud, saya minta agar terlempar keluar dari tubuhnya mediator ini. Allah. Alhamdulillah. Anda sudah muslim ini, Mbak? Insya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, dengan Mbah siapa ini? Mbah Joyo. Mbah Joyo. Oke. Mbah Joyo, silakan untuk membaca 2 kalimat saja dahulu. Kalau Anda memang sudah muslim, monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Mbah Joyo dari daerah mana ini, Mbah? Saya dari wilayah barat. Anda golongan apa ini? Golongannya ini? Saya dari golongan jin. Wujudnya apa, Mbah? Wujudnya singa. Ya, mohon maaf, Mbah. Saya minta hadir di sini. Itu kami mau tanya-tanya Tentang apakah apa? iya, apakah presiden terpilih itu nanti tetap dilantik atau enggak. Ini kan lagi rame tentang hak-hak angket dari DPR itu. Barangkali Anda bisa menceritakan, silakan Anda ceritakan. Jadi kan banyak yang protes hasil pemilu, istilahnya gitu loh, Mbak. Hasil pemilihan presiden itu banyak yang protes lah, mau mengajukan banding itu lah. Silakan Anda ceritakan. Memang saat ini suasana di wilayah barat lagi kacau dan carut marut. Orang banyak yang berdebat hanya untuk membahas masalah kepemimpinan Indonesia ini di tahun 2024 ini. Untuk apa kamu ikut-ikutan membahas masalah politik ini? Iya. Ini sudah biasa soal ginian. Ya, mohon maaf, Mbah. Jadi kami ini kan istilahnya memang kami tidak terjun di dunia politik, tapi seenggaknya kita mengetahuinya, Mbah. Paling enggak kita update, mengikuti perkembangannya. Jadi semakin kita tidak tahu, malah kita nanti semakin dibohongi, istilahnya kan gitu. Jadi kita ingin tahu sedikit, memang meskipun hanya sedikit. Jadi kita makanya coba tanya ke Mbah Joyo ini. Masalah dilantik atau tidaknya, ini tetap dilanjutkan, ya pasti akan dilantik. Tetapi nunggu proses masalah untuk menguak suatu masalah ini dengan apa yang dimaksud hak angket itu. Siapa yang bersalah, semua akan terungkap. Tetapi kalau untuk memojokkan siapa yang bersalah,
masalah pemilihan ini sebenarnya sama-sama semua punya kesalahan. Itu sudah biasa masalah politik. Cuma sudah umum kalau di pihak yang kalah dan untuk mengungkit-ungkit atau mencari kesalahan-kesalahan bagi orang yang menang, itu sudah wajar. Tapi sebenarnya sama saja. Cuma saja bagi di pihak yang benar, apa itu yang menang itu tidak mencari kesalahan yang orang yang posisi salah, posisi kalah, karena lagi asik untuk menikmati kemenangannya. Tetapi bagi yang kalah, ini disibukkan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang yang posisi menang. Jadi itu semua sudah wajar saja. Ya itulah politik. Jangan heran kalian. Iya, Mbah. Itu nanti apa akan terjadi semacam kayak demo besar-besaran atau huru-hara atau apa gitu, Mbah? Pasti. Itu pasti ada. Sebelum ini pelantikan bagi yang menang akan terjadi suatu kerusuhan ya disebabkan oleh bagi orang-orang yang kalah. Juga bisa disebabkan bagi orang yang saat ini sudah menang karena sudah supaya untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu sehingga kekacauan-kekacauan itu dibuatnya. Ini juga tidak akan terjadi yang akan terjadi besok ini, tetapi itu sudah terjadi di tahun-tahun yang lalu. Ya itulah karena politik. Jadi jangan heran kalian masalah ini. Apalagi ini zaman akhir zaman. Ini sudah menyontohkan atau memperingatkan bagi orang-orang yang tidak ikut dalam berkecimpung di dalam dunia politik. Itu semua bisa dibuat pelajaran untuk orang-orang yang tidak ikut di dalamnya, bahwa saat ini adalah zaman sudah berakhir atau zaman akhir yang harus diperbarui atau diperbaiki lagi. Kerusakan-kerusakan itu sudah wajar karena semua itu disebabkan sama orang-orang yang zalim, orang-orang yang hanya mengejar duniawi, ingin dimuliakan, ingin dipandang terhormat. Itulah sebabnya sehingga kerusakan atau kekacauan di bumi kalian ini khususnya. Jadi yang tidak bersangkutan gak usah ikut-ikutan. Justru itu bisa dibuat pelajaran untuk kalian semua.
supaya kalian semakin mendekatkan diri sama Allah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersolawat. Itulah yang harus kalian lakukan saat ini. Kerusakan alam sudah terjadi di sana sini. Banjir bandang sudah merajalela. Dari awal tahun 2024 sampai saat ini selalu terjadi. Mungkin kalian masih ada yang belum tahu bahwa semua itu adalah suatu peringatan dari Tuhan kalian. Jadi ingatlah kalian semua, perbaiki diri kalian, cari bekal sebanyak-banyaknya untuk keselamatan diri kalian sendiri. Gak usah memikirkan atau mengikuti alur-alur yang tidak benar. Ya Mbah, terima kasih Mbah. Sungguh memang memprihatinkan kalau kita lihat suasana yang terjadi saat ini. Tetapi ya inilah yang harus terjadi. Harus kalian syukuri dan kalian terima apa yang sudah digariskan atau diterapkan oleh Tuhan kalian di muka bumi ini, khususnya di negara kalian. Memang cara inilah yang supaya untuk bisa merubah negara kalian ini nanti lebih baik. Memang ini di wilayah barat sangat sibuk sekali dan saling mencari jalan keluar. Gimana caranya untuk memenangkan atau mencari kebenarannya masing-masing. Ya, tetap berarti itu proses, misalnya nanti ada hak angket dari DPR, itu tetap presiden terpilih tetap jadi ya Mbak ya, berarti intinya tetap berjalan. Tetapi ya tadi melalui proses-proses yang membuat orang-orang takut karena dengan kejadian-kejadian atau keributan-keributan disebabkan oleh salah satu pendukung-pendukung mereka yang mencalonkan. Sebenarnya itu yang sibuk itu orang-orang yang mendukung, bukan orang-orang yang didukung. Dan ada pihak lagi yang ketiga yang membakar atau mengobarkan hati mereka, yaitu di sisi gaibnya, ya dari sifat-sifat iblisnya. Itulah pihak ketiga yang suka mendorong dan menyemangati dan membisiki hati mereka, pikiran mereka, supaya maju terus, seolah-olah supaya dianggap membela harga diri. Itulah yang perlu diwaspadai, adalah pihak ketiga yang tidak terlihat,
itu malah lebih parah. Mungkin kalau sesama manusia atau pendukung-pendukung yang nyata, itu masih bisa diajak bicara dengan baik-baik. Tetapi di pihak ketiga yang tidak kelihatan, makhluk-makhluk yang sukanya mengganggu atau membisiki, itulah yang sangat sulit dikendalikan. Jadi nanti sebelum pelantikan nanti berarti terjadi kayak semacam huru-hara, berarti banyak di mana-mana ya Mbak? Iya. Intinya presiden terpilih ini dari proses pemilihan sampai dilantik nanti itu tidak semulus selancar yang dibayangkan istilahnya ya. Tidak bisa selancar yang dibayangkan. Bahkan presiden yang mau berakhir pun ikut-ikutan dijadikan kambing hitam atau diikut sertakan masalah ini karena dianggap bersangkutan dengan siapa yang dicalonkan, meskipun di dalam kerjanya tidak menonjolkan bahwa presiden yang mau berhenti itu tidak ikut-ikutan kampanye atau memperjuangkan presiden yang dicalonkan, tetapi dengan bisikan-bisikan yang tidak diketahui itulah sehingga ikut-ikutan presiden yang sudah mau berakhir ikut juga di dalam masalah ini. Jadi masalah ini memang sangat menegangkan. Ya, yang terlibat soalnya orangnya banyak sekali ya Mbak. Iya, seperti itulah yang terjadi saat ini. Ini kekacauan sama orang-orang yang berpangkat atau berkedudukan. Lebih enaknya jadi orang kecil atau rakyat-rakyat kecil cukup mencari makan untuk makan besok. Itu lebih tenang daripada saat ini yang ada di wilayah barat. Mereka berlomba-lomba ingin membenarkan dirinya masing-masing demi untuk membela harga diri maupun kedudukan mereka. Tapi memang inilah yang harus terjadi karena dunia ini isinya macam-macam. Semua itu bisa dibuat pelajaran untuk kita semua. Semua sudah mempunyai bagiannya masing-masing. Yang sudah hidupnya tenang atau jadi orang-orang bawahan, nggak usah ikut-ikutan. Cukup dilihat saja apa yang akan terjadi. Dan banyak memperbaiki diri, mendekatkan diri sama Allah. Mengingat Allah, dzikir Allah. Itulah yang harus kalian jalankan. Memang inilah hidup. Ya Mbah, terima kasih untuk saran dan masukannya Mbah. Jadi yang ya bener Mbah sih, memang yang penting kita perbaiki diri, yang penting ya. Iya, itulah yang utama. Kalau memang tanya yang soal
yang ada pada pejabat-pejabat tinggi itu memang harus terjadi seperti itu. Meskipun tidak usah kalian tanyakan, memang inilah zamannya. Akan ditunjukkan kekacauan-kekacauan atau kerusakan-kerusakan. Kerusakan itu bukan karena alamnya yang murka saja, tetapi kerusakan akhlak atau budi pekerti manusianya sendiri itu juga perlu diperhatikan. Mungkin kalau terlihat yang lebih parah ini akhlak manusia, bukan alam. Alamnya ikut murka ini karena bersumber dari akhlaknya manusia yang begitu parahnya. Rusaknya begitu luar biasa. Tetapi manusianya pada tidak sadar. Semua sudah merasa benar. Sudah merasa benar sendiri apa yang dilakukan itu. Sehingga malas untuk memperbaiki dirinya karena sudah merasa benar. Mungkin inilah yang hanya bisa saya sampaikan karena hanya sesuai pemahaman saya. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, sama-sama Mbah. Kami yang terima kasih banyak Anda sudah berkenan hadir di sini. Mohon maaf kalau tadi mengganggu waktu Anda. Silakan kalau Anda mau undur diri dahulu, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sudah berkenan untuk memanggil saya hadir dan ikut sedikit menyumbangkan apa yang saya pahami. Saling tukar pemahaman, saling mengingatkan. Meskipun beda karena kalian manusia, saya jin, tetapi kita sama-sama makhluknya Allah. Iya Mbah. Saya undur diri. Iya silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Alhamdulillah proses mediumisasi sudah dilaksanakan, dan dari proses mediumisasi tadi kita bisa mengambil hikmah, sisi positif. Jadi dari kondisi perpolitikan saat ini, entah itu nanti presiden terpilih, prosesnya sebelum dilantik itu ada kerusuhan atau apa, yang penting itu kita perbaiki diri kita masing-masing. Kita di fase-fase akhir zaman ini kita banyak bertaubat, banyak perbaiki diri, banyak-banyak berzikirullah, zikir kepada Allah. Jadi pesan moral yang dibalik proses mediumisasi tadi ya seperti itu, dan itu sangat bagus buat kita semuanya. Jadi dari proses mediumisasi tadi kita ambil sisi positifnya,
dan kita buang sisi negatifnya. Sekian dari kami mohon undur diri dahulu. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warindul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.